Miladuni ilma, ilmu yang datangnya dari diriku sendiri, bukan dari pihak lain, bukan dari luar. Jadi apabila ada seseorang yang memiliki kemampuan laduni, saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dan insya Allah kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah. Kita semua selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan untuk obrolan kita sekarang ini adalah kita berbicara tentang ilmu laduni. Kita membahas tentang ilmu laduni. Tentunya siapapun kita, dimanapun kita, baik yang sedang mempelajari ilmu metafisika, ilmu gaib, maupun yang sudah mempelajari ilmu metafisika atau ilmu gaib, kita pernah atau kita sering bahkan mendengar yang namanya ilmu laduni. Nah, atau bisa saja pada saat ini di antara kita ada yang sedang mempelajari ilmu laduni, atau bahkan pada saat ini ada di antara kita yang sudah memiliki kemampuan laduni, ada yang sudah memiliki ilmu laduni. Nah, bisa saja seperti itu. Kemudian, apakah sejatinya ilmu laduni itu? Dan apakah ilmu laduni itu berkaitan dengan energi ilahi, berkaitan dengan napas murni? Dan apakah ilmu laduni itu bisa dipelajari oleh siapa saja? Apakah ilmu laduni itu bisa dimiliki oleh siapa saja? Nah, untuk itu kita ikuti, kita simak bahasan ini sampai selesai. Kita ikuti, kita simak video ini sampai selesai. Saudara sekalian yang saya cintai, udah sering kita mendengar, ya pernah mendengar ilmu laduni. Itu adalah bahasa Arab. Al-ilmu al-laduni. Jadi ada dua kata. Al-ilmu artinya itu pengetahuan. Al-laduni artinya diriku sendiri. Kebalikan daripada laduni adalah ladunka, artinya dirimu. Min laduni ilma, ilmu yang datangnya dari diriku sendiri. Min ladunka ilma, ilmu yang datangnya dari dirimu. Min laduni ilma, ilmu yang datangnya dari diriku sendiri, bukan dari pihak lain, bukan dari luar. Jadi apabila ada seseorang yang memiliki kemampuan laduni, apabila ada seseorang yang mempunyai ilmu laduni, nah itu adalah murni, datangnya dari dirinya sendiri, bukan ilmu hasil belajar atau hasil berguru kepada orang lain, kepada pihak lain. Bukan ilmu hasil bertanya kepada orang lain, kepada pihak lain. Jadi ilmu yang murni datangnya dari dirinya sendiri. Lantas siapa yang memberikan pengetahuan, yang memberikan ilmu kepada orang itu, kepada orang tersebut? Apabila memang ilmu laduni itu bukan ilmu hasil berguru atau hasil belajar kepada orang lain, kepada pihak lain. Nah, jadi ilmu laduni itu yang menyampaikan kepada orang yang memiliki kemampuan laduni, nah itu adalah ruhnya sendiri. Jadi bukan siapa-siapa, adalah ruhnya sendiri. Nah, itu berarti orang yang bersangkutan sudah memiliki kemampuan berdialog, berkata-kata dengan ruhnya. Jadi sudah bisa berkata-kata dengan ruhnya. Orang tersebut sudah bisa bertanya kepada ruhnya itu sendiri. Berarti ruhnya itu
sudah dipelajari, sudah dipahami, sudah dibangkitkan. Nah, contohnya misal, orang yang bersangkutan, orang tersebut menanyakan suatu hal kepada ruhnya. Nanti apapun yang dijelaskan oleh ruhnya itu, apapun yang disampaikan oleh ruhnya itu nanti akan menjadi pengetahuan, akan menjadi ilmu, nah buat orang tadi, buat orang tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan kemampuan laduni, itulah yang disebut dengan ilmu laduni. Selanjutnya, apakah ilmu laduni itu berkaitan dengan energi ilahi? Jadi saudara, yang disebut dengan energi ilahi itu adalah yang disebut dengan nafas murni, atau lebih jelas lagi adalah ruh. Jadi ruh itu adalah energi, ruh itu adalah ilmu. Jadi jelas bahwa ilmu laduni itu, kemampuan laduni itu berkaitan dengan energi ilahi, berkaitan dengan ruh. Karena yang menyampaikan ilmu laduni itu datangnya daripada ruh yang ada di dalam tubuh kita, yang sudah dipelajari, yang sudah dipahami, yang sudah dibangkitkan. Karena salah satu kemampuan daripada ruh, ya dari energi ilahi adalah, salah satunya adalah kemampuan laduni. Ya, kemampuan intuisi, ada kemampuan nantinya jurus bela diri, ada kemampuan pengobatan, kemampuan reiki, prana, kundalini, dan lain-lain. Ya. Nah, itulah kemampuan daripada energi ilahi. Ya, tadi salah satunya adalah kemampuan laduni. Ya. Nah, jadi jelas apakah ilmu laduni itu bisa dipelajari oleh siapa saja? Jadi jelas bahwa ilmu laduni itu bukan hanya saja bisa dipelajari oleh golongan tertentu saja. Jadi bisa dipelajari oleh siapa saja, asal mau mempelajarinya. Dan jelas juga bahwa ilmu laduni itu bisa dimiliki. Ya, jadi kemampuan laduni itu, ilmu laduni itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Ya, bagi oleh orang-orang yang mau mempelajarinya, yang mau mencapainya, mau menggapainya. Jadi ilmu laduni itu adalah bukan hanya bisa dipelajari dan bisa dimiliki oleh golongan-golongan nabi saja, bukan hanya saja bisa dipelajari dan dimiliki oleh golongan wali-wali saja. Jadi siapapun bisa, asal mau kita, asal bisa kita mempelajari dan mencapainya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jadi ilmu laduni itu, kalau kita berbicara ilmu laduni, kalau kita membahas ilmu laduni, nah kalau kita mendengar ilmu laduni, nah pikiran kita, hati kita teringat ya kepada satu sosok. Bahkan secara otomatis kita langsung teringat kepada satu sosok nabi. Ya, itu Nabi Khidir alaihissalam. Ya, beliau sering dikait-kaitkan dengan ilmu laduni. Tapi sesungguhnya sesungguhnya nabi-nabi yang lainnya pun juga sama mempunyai kemampuan laduni. Ya, tetapi Allah di situ mengkisahkan tentang ilmu laduni itu adalah Nabi Khidir ya alaihissalam di dalam Al-Quran. Nah, sesungguhnya Nabi Khidir itu adalah namanya itu Balya ya, bin Malkan. Nah, kenapa beliau dijuluki Khidir? Karena apabila itu naik ke daratan, ya, apabila menginjak rumput-rumput yang sudah mengering, ya, rumput yang sudah mati, apabila diinjak oleh beliau, nah itu nanti rumput itu akan menghijau kembali. Itu makanya beliau dikasih gelar Khidir. Nah, jadi itu tadi saudara yang saya cintai dimanapun berada. Nah, seperti itu gambaran singkatnya tentang ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu adalah ilmu yang datangnya dari diri sendiri. Nah, itu jelas berkaitan dengan energi ilahi, dengan ruh ya. Dan ilmu laduni itu bisa dipelajari oleh siapa saja dan bisa dimiliki oleh siapa saja, asal mau mempelajarinya kita. Asal mau, asal bisa mencapainya.